Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Berkenalan dengan Bahasa Arab. Sekarang kita akan membahas bab 3 ya, tentang mengenal kata bagian kedua. Ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu ismun, fi'ilun, dan harfun. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Nah, berikut ini penjelasan tambahan terkait pembahasan sebelumnya. Yang pertama, ya, isim harus ditulis dengan alif lam dan tanwin. Dan alif lam dan tanwin ini adalah ciri khas sebuah isim. Jadi, ya, isim itu ciri-cirinya itu yang paling terlihat adalah yaitu diawali oleh alif lam. Ya, misalnya al-masjidu. Ya, atau seperti contoh di sini ar-rajulu. Ya, ar-rajulu. Atau kalau nggak ada alif lam, ada tanwin di akhirnya. Misalnya rajulun. Nah, ini ciri-ciri isim. Ada alif lam di awalnya atau kalau enggak ada tanwin di akhirnya. Namun harus diingat ya, alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah isim. Ya, jadi kalau sudah diberi alif lam, maka isim itu nggak boleh ditanwin. Kalau sudah ditanwin, maka nggak boleh diberi alif lam. Ya, alif lam terdapat di awal isim, sedangkan tanwin terdapat di akhir isim. Adapun perbedaan isim yang beralif lam dan yang bertanwin akan dijelaskan nanti. Ya, nanti akan kita bahas apa bedanya isim yang berawalan alif lam dan apa bedanya isim yang ya ditanwin, tidak ada alif lamnya. Tapi yang penting antum harus ingat di sini adalah ini adalah kaidah penulisan isim. Jadi kalau antum diminta untuk menuliskan isim, antum beri alif lam atau antum tanwin. Ya, misalnya coba tuliskan bahasa Arabnya pisang. Ya, pisang itu kan mauzun ya, di sini mauzun. Tuliskan bahasa Arabnya pisang. Antum boleh menulis mauzun atau al-mauzu. Tapi nggak boleh antum menulis al-mauzun. Kenapa? Karena alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam sebuah isim. Nah, ini kaidah penulisan yang antum harus ingat. Ya, kalau antum menulis isim, kalau nggak dikasih alif lam, ya, antum beri alif lam atau antum beri tanwin. Itu pilihannya dua itu. Antum kasih alif lam, tapi jangan ditanwin, atau antum kasih tanwin, tapi jangan dikasih alif lam. Dan ini ciri isim ya, ada alif lam dan ada tanwin di akhirnya. Kemudian yang kedua, fi'il dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama dikenal dengan istilah fi'il maudhi, ya, al-fi'lul maudhi, yaitu kata kerja untuk waktu lampau. Ya, biasa diterjemahkan dengan telah. Misalnya telah pergi, telah makan, ya, kata kerja waktu lampau. Atau yang kedua fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari'u, kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Dan yang ketiga fi'il amr, fi'lul amri, kata kerja perintah. Nah, ini 3 macam fi'il yang antum harus hafalkan definisinya. Di sini contoh ya, fi'il maudhi, sa'ada telah membantu, yusa'idu sedang atau akan membantu, sa'id bantulah. Istaghfara telah mohon ampun, yastaghfiru sedang atau akan mohon ampun, istaghfir mohon ampunlah. Nah, nanti pola-pola fi'il akan kita pelajari dalam ilmu sharaf. Dan untuk membedakan fi'il mudhari yang bermakna sedang atau akan itu nanti dari konteks kalimatnya. Ya. Tapi yang penting sekarang yang penting adalah mengenali definisi ini dulu ya. Fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr terlebih dahulu. Yang ketiga, fi'il bisa dikenali dari pola atau bentuk katanya. Ya, penjelasan rincinya ada dalam ilmu sharaf. Nanti fi'il itu ada pola-pola khususnya yang bisa kita kenali. Ya, pembahasan rincinya ada dalam ilmu sharaf. Kemudian yang keempat, untuk mengenali huruf, kita harus menghafalnya. Karena tidak ada ciri khusus ya dalam bahasa Arab, jumlah huruf tidak sampai 80. Ya, lihat bagian lampiran, ya, bagian lampiran tentang macam-macam huruf. Jadi,
ya perlu mungkin perlu saya tambahkan catatan yang pertama, bahwasanya isim itu jumlahnya tidak terhingga. Ya, isim itu jumlahnya tidak terhingga. Dan kalau kita ingin mengenali isim, bisa dari maknanya tadi, ya, jika menunjukkan 8 hal itu, maka dia itu isim. Atau dari tulisannya, kalau nggak ada alif lam, ada tanwin di akhirnya. Kemudian fiil juga jumlahnya tidak terhingga, banyak, tidak terhingga, dan kita bisa mengenalinya dari pola-polanya. Sedangkan huruf jumlahnya terhingga, ya, tidak sampai 80. Namun dari jumlah huruf yang tidak sampai 80 itu nanti ada dua kelompok huruf yang paling populer. Atau dari jumlah yang tidak sampai 80 itu nanti huruf bisa dikelompokkan menjadi sekitar 25 kelompok huruf. Nah, dari 25 kelompok huruf ini ada dua kelompok huruf yang paling populer. Ya, poin kelima, ada dua kelompok huruf yang sering dijumpai dalam tulisan berbahasa Arab. Yang pertama namanya huruf jar, yaitu huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasrah. Ya, jadi setelah huruf jar ini pasti isim, sehingga huruf jar ini menjadi ciri-ciri isim. Jadi ciri-ciri isim itu ada 3 yang sudah kita ketahui. Pertama ada alif lam di awalnya, atau yang kedua ada tanwin di akhirnya, atau yang ketiga yaitu diawali oleh huruf jar. Adapun huruf jar itu jumlahnya ada sekitar 18-an atau 20. Tapi di sini ya akan diperkenalkan 8 huruf jar saja, yaitu min dari, ila ke, kemudian an bisa artinya dari atau tentang, nanti sesuai konteks kalimatnya. Ala di atas, fi di dalam, bi dengan, li untuk atau milik, ka seperti. Nah, ini dihafalkan saja ya. Dihafalkan. Huruf jar ini penting. Ya, karena dia juga menjadi ciri-ciri isim. Nah, nanti ya huruf jar ini fungsinya adalah menjadikan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Ya, misalnya awalnya masjidun. Ya, masjidun. Kita dapati kata masjidun dalam kamus. Artinya sebuah masjid. Ya, masjidun. Kemudian di awalnya kita kasih huruf jar ila. Yang artinya ke ila. Maka nanti harokatnya menjadi ila masjidin. Tidak lagi masjidun, tapi ila masjidin. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar. Nah, gitu. Kemudian yang kelompok yang kedua itu namanya huruf ataf, huruf penghubung. Dan huruf ataf yang paling populer adalah huruf waw, ya, huruf wa yang artinya dan. Ya, nah di sini ada contoh dalam kalimat, misalnya yajlisu sedang duduk, Muhammadun si Muhammad, wa Aliyun dan si Ali, alal kursiyi di atas kursi, fil ghurfati di dalam kamar, lailan malam hari. Yaqra'u sedang membaca, Muhammadun si Muhammad, Al-Qur'ana Al-Qur'an, wa dan yaktubu sedang menulis, Aliyun si Ali, risalatan sebuah surat, bil jawali dengan HP. Ya, jilisu ini fi'il mudhari', Muhammadun ini isim, wa huruf ataf, ya, Aliyun juga isim, ada tanwinnya. Ala huruf jar, al-kursiyi masbuk bi harfil jar, ini kita belum belajar masbuk bi harfil jar ya. Al-kursiyi ini isim, ya, cirinya pertama diawali huruf jar, kemudian diawali alif lam. Kemudian fi huruf jar, ya, al-ghurfati, ini isim, cirinya ada alif lam di awalnya, kemudian ada huruf jar juga di awalnya. Kemudian juga ya mungkin perlu antum catat juga di antara ciri isim itu ada tak marbutah di akhirnya. Tak marbutah itu seperti ini, tak yang melingkar, ada titik 2. Ghurfati, tik itu tak marbutah. Atau madrasatun, tun itu tak yang melingkar itu namanya tak marbutah. Ya, itu di antara ciri-ciri isim. Jadi ciri-ciri isim itu ada 4 ya. Pertama, diawali alif lam. Yang kedua, ada tanwin di akhirnya. Yang ketiga, diawali huruf jar. Yang keempat, ada tak marbutah di akhirnya. Sehingga al-ghurfati ini isim, cirinya yang pertama ada huruf jar di awalnya. Kemudian ada alif lam. Kemudian ada tak marbutah. Lailan juga isim, ya, cirinya ada tanwin. Kemudian yaqra. Yaqra ini fi'il mudhari', ya, fi'il ya. Muhammadun ini isim,
ada tanwin di akhirnya. Al-Qur'ana juga isim, ada alif lam di awalnya. Wa adalah huruf ataf ya. Kemudian yaktubu ini fi'il. Kemudian aliyun isim ya, ada tanwin di akhirnya. Risalatan juga isim, ada tanwin di akhirnya. Kemudian di akhirnya juga tak marbutah. Bil jawali, bi ini huruf jar ya. Bi al jawali ini isim diawali oleh huruf jar, kemudian diawali juga alif lam ya. Kemudian yang keenam, berikut ini langkah-langkah praktis untuk bisa membedakan kata bagi pelajar pemula. Jadi, tugas kita sebagai seorang pelajar pemula ya adalah bisa mengenali mana isim, mana fiil, mana huruf ya, supaya kita nanti bisa menempatkannya pada tempat yang tepat saat sudah disusun menjadi kalimat, dan kita juga bisa memperlakukannya dengan tepat. Karena nanti masing-masing punya perlakuan khusus. Isim punya perlakuan khusus, fiil juga begitu, huruf juga seperti itu. Makanya kita harus bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Cara praktisnya yang pertama itu hafalkan semua huruf. Karena tadi ya huruf jumlahnya terhingga nggak sampai 80. Silahkan dihafalkan. Ya sesuai dengan kemampuan, bertahap. Ya, hafalkan semua huruf. Ya, saya sudah menyusun ya sebuah buku yang berjudul Menyelami Samudra Huruf. Di situ ada ya contoh-contoh huruf beserta penerapannya dalam kalimat. Ya, itu bisa hafalkan di sana. Ya, hafalkan semua huruf. Kemudian yang kedua, hafalkan semua pola-pola fiil. Berarti kita nanti harus belajar ilmu shorof dulu. Ya, agar semakin mantap dalam mengenal fiil. Nanti akan diajari pola-pola fiil itu, ada pola-pola yang khas. Kemudian yang ketiga, kenali ciri-ciri isim. Tadi ada 4 ya yang sudah kita pelajari. Ada alif lam di awalnya, atau ada tanwin di akhirnya, atau diawali huruf jar, atau ada ta marbutah di akhirnya. Ada 4 ciri-ciri isim. Kemudian ya jika kita masih ragu, kita bisa melihat arti kata di kamus, atau bisa kita ya kalau misalnya kita memang benar-benar ragu ya, sudah kita lakukan langkah-langkah di atas masih ragu ya, kita bisa bertanya kepada orang yang lebih paham. Nah, kemudian di sini ada latihan ya, atau kerjakan secara mandiri karena buku ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Jadi antum cara belajarnya, antum kerjakan latihan tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu. Ya, setelah mengerjakan baru antum buka kunci jawaban, antum cocokkan sendiri. Ya, kalau ternyata nanti masih ada yang bingung, misalnya antum di sini jawabnya ini isim, tapi di kunci jawaban kok fiil. Nah, antum bisa dikonsultasikan di grup. Ya, demikian cara belajar mandirinya. Ya, kalau kita belajar dengan buku yang sudah ada kunci jawabannya. Belajarnya seperti itu, ya kan, saya yakin antum semua juga tahu ya cara belajar buku yang seperti itu ya. Jadi kerjakan dulu coba ya latihan tanpa melihat kunci jawaban untuk uji kemampuan apakah kita memang benar-benar sudah paham dengan materi yang kita pelajari. Baru setelah itu jawaban kita cocokkan dengan kunci jawaban. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.